Zaman dulu yang namanya ingin jadi kepala sekolah itu harus darah biru. Dalam arti harus punya keluarga yang jadi pejabat begitu. Saya punya harapan di mana saya bertugas kita hadirkan dan lahirkan generasi emas, generasi yang terbaik buat Indonesia. Amin. Nah, jadi tentang pendidikan Islam saya punya keyakinan sebenarnya yang paling bagus itu pendidikan pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 4G, 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 4G. Golden Generation, Good Generation. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kali ini kita memiliki sebuah wahana baru nih, tempat baru nih di MTS Negeri 4 Kebumen, yaitu podcast 4G. Luar biasa sekali kan? Oke sahabat 4G, dimanapun Anda berada, senang sekali saya dapat menyapa Anda semua. Nah, kali ini saya tidak sendirian. Pastinya saya akan ditemani oleh seseorang yang sangat luar biasa sekali. Nah, untuk narasumber pertama podcast kita pada hari ini yaitu Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kebumen. Sudah tahu belum siapa kepala madrasahnya? Oke, betul sekali. Kepala madrasahnya adalah Bapak Haji Mahmudin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Azizah. Senang sekali bertemu Anda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, puji syukur, senang sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, ini beliau adalah Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kebumen. Oke, Bapak Haji Mahmudin, saya menyebutnya Bapak Mahmudin saja nggih? Iya. Oke. Bapak, ini saya ingin mengenal lebih dekat nih. Pastinya ada sahabat 4G di mana-mana ini di seluruh Indonesia yang mana ingin lebih mengenal lebih dekat. Khususnya mungkin siswa-siswi kita peserta didik MTS Negeri 4 Kebumen yang ingin mengenal lebih dekat kepala madrasahnya. Siap. Nah, untuk pengenalan awal saya ingin tahu Bapak itu dulu itu untuk latar pendidikannya itu gimana sih kayak gitu. Terus dulu itu kehidupannya di mana, kok bisa pada akhirnya saat ini di MTS Negeri 4 Kebumen yang mana Kebumen bagian ujung kulon pelosok lagi. Oke, silakan Bapak, gimana Pak? Saya akan mulai menjawab pertanyaannya Bu Azizah. Kebumen memang luas. Kebetulan kalau di Rawakle ya. Iya, betul sekali. Memang sejak perjalanan hidup saya kebetulan keturunan dari asli orang Kebumen, Bu Azizah. Oh, Masya Allah. Jadi ayah kandung saya asli dari Bulus Pesantren di daerah Tambak Kerja. Karena situasi politik saat itu, kebetulan aktivitas ayah saya adalah juga seorang laskar atau tentara AOI waktu itu ya. Pernah dengar mungkin nama AOI, Angkatan Umat Islam Indonesia. Pada peristiwa pembakaran pesantren Semelangu waktu itu, banyak orang Kebumen yang kemudian hijrah atau meninggalkan Kebumen. Salah satunya adalah ayah saya dan hijrah ke Kabupaten Cilacap tepatnya. Nah, kemudian singkat cerita di Kabupaten Cilacap bertemulah ayah saya dengan calon ibu atau ibu saya. Ya, kemudian menikahlah dan saya termasuk salah satu dari sekian banyak saudara saya. Saya anak terakhir, anak rakil dari bapak saya Pak Harjo Swito dan ibu saya Ibu Hajah Sutirah. Dari berapa bersaudara itu Pak? Ada 9 bersaudara. Oh, Masya Allah. Keluarga besar ternyata ya Pak ya. Orang dulu banyak anaknya. Iya. Oke. Nah, tadi sudah menjawab pertanyaan belum? Belum, latar belakang, iya Ya. betul, latar belakang Ya, pendidikan. jadi latar pendidikan saya kebetulan mengenyam pendidikan pertama di Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah di Cipari, Kabupaten Cilacap. Saya ingat saya diantar orang tua saya mendaftarkan diri masuk ke madrasah dan kebetulan belajar di situ saya sangat senang karena diberikan pelajaran-pelajaran agama juga dan alhamdulillah berhasil punya prestasi yang lumayan. Pada zaman dulu ada namanya Danem Daftar, Apa itu Danem?
Dan apa Pak Tibian? Daftar nilai EPTA murni ya. Oh, jadi gitu, syarat gitu. untuk masuk ke sekolah negeri. Standar NEM gitulah Iya, ya standar kalau NEM. saya dulu itu. Iya. Kalau Bu Ira namanya sudah bukan Ya NEM? masih NEM. Tapi saya baru ada danya itu Ada baru. NEM, ada apa lagi Pak istilahnya Pak? Eptanas ya? Ada Eptanas juga kan, istilah-istilah itu ganti-ganti, tapi intinya adalah ujian akhir. Nah, kita di madrasah swasta di kampung juga, tapi alhamdulillah berhasil punya nilai yang bagus dan memenuhi persyaratan untuk masuk ke sekolah negeri. Jadi saya adalah salah satu dari alumni madrasah ibtidaiyah yang kemudian kita bisa diterima dan masuk di sekolah negeri di tingkat SLTP. Saya di SMP Negeri 2 Sidarja, kemudian masuk SMA-nya di SMA Negeri 1 Sidarja, jurusan IPA. Nah, di SMA inilah saya tidak membayangkan pada saat itu ketika kita kelas 3 oleh kepala sekolah, saya didaftarkan melalui PMDK. Bu Ira tahu nggak? Iya, tahu. Penelusuran minat, bakat dan kemampuan. Iya. Jadi siswa yang punya nilai tertentu begitu atau nilai baik di bidang tertentu didaftarkan. Saya didaftarkan di Universitas Negeri 11 Maret. Dan ada program waktu itu ada program beasiswa PNS melalui ikatan dinas di UNS namanya PGSD di bawah Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, saya ditanya, Mahmudin, kata Pak Kepala Sekolah, kamu saya daftarkan di PGSD ya? Saya tidak tahu PGSD itu apa. Saya hanya senyum saja waktu itu karena tidak pernah membayangkan, apalagi sampai kuliah di Surakarta dan sebagainya, tidak terbayangkan. Tapi saya sebagai murid, saya taat kepada dawuh kepala sekolah, akhirnya saya didaftarkan dan diterima program FKIP UNS D2 PGSD. Tapi sayang saya di Solo tidak betah. Terus pindah kemana itu? Karena di Solo makanannya anyep ya, anyep itu tidak asin. Kalau di Cilacap, di Kebumen itu kan makanannya asin. Gurih ya. gitu. Kalau di Solo kan cuma manis gitu, nggak ada asin-asinnya. Nah, kemudian saya mutasi pindah ke PGSD yang ada di Kebumen. Jadi sejak tahun 93 itulah saya tinggal di Kebumen sampai tahun 96 saya selesai D2 PGSD ikatan dinas dan waktu itu saya diterima jadi PNS di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi lagi-lagi saya tidak ambil itu ikatan dinasnya karena pada saat usia-usia itu, usia mahasiswa, saya aktif menjadi penyuluh agama di Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Nah, kemudian di situ ada pendaftaran guru madrasah, maka saya ikut seleksi dan lulus, dinyatakan sebagai CPNS tahun 1998. Saya adalah guru madrasah ibtidaiyah pada saat itu, 98 sampai tahun 2002 pindah dari MI Negeri di Petanahan, Grogol Penatus, pindah ke Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kali Tengah. 1 tahun saya di Gombong, kemudian ditarik ke Madrasah Sanawiyah di MTS Salafiyah Kebumen di Wonoyoso. 1 tahun saya ditarik pindah ke Man Majenang sejak 2005 sampai 2015. Masya Allah, mutasi terus ya Ramadan. Kalau saya perhatikan tadi dari latar belakang pendidikan ada akselerasi ya Pak ya? Ada. Iya, tidak melewati masa tahap PAUD, TK gitu langsung MI gitu ya Pak? Iya, kebetulan masa itu TK, PAUD masih langka ya, masih zaman saya itu belum ada kayaknya. Iya itu akselerasi khusus lagi. Jadi dulu kita belajarnya kalau sebelum sekolah atau pulang dari sekolah itu pakai daun Bu, itu dibikin buku-bukuan untuk nulis. Nggak tahu Pak, itu kan ngalamin kayak kita apa enggak kalau di NTB? Kalau di kita senang. Jadi saya sejak kecil sudah terbentuk menjadi guru. Sejak masih main dengan anak-anak itu, saya jadi guru. Sampai ini ucapan orang tua ya, doa ibu barangkali ya. Ketika saya sedang bermain dicari sama ibu saya, Mahmud, panggilan kecil saya, Mahmud, lagi di mana kamu? Saya ditanya, lagi main jadi guru-guru gitu ya, ajar teman-teman. Terus ucapan dari ibu saya, kamu mau jadi guru apa besok? Itulah ucapan orang tua. Jadi saya berpikir, andaikan dulu ucapan ibu saya, kamu mau jadi presiden apa? Mungkin jadi presiden. Jadi waktu kecil karena diucapin jadi guru, maka saya jadi guru. Tapi saya senang, saya menikmati jadi guru. Meskipun awalnya saya agak keberatan jadi guru SD Bu. Guru MI, guru SD itu berat.
Maka kalau saya jadi guru waktu itu, kelas 5 sudah saya ajak diskusi. Jadi saya sudah atur tempat duduknya. Maaf, saya kan aktivis mahasiswa ya. Jadi kok mulang di SD, mulang di MI, akhirnya anak-anak saya ajak untuk diskusi. Tapi itu menjadi satu hal yang positif ternyata, karena ada orang tua ketika putranya itu tamat dari waktu itu Min Global Penatus, itu ngasih hadiah pada saya, saking senangnya dia itu anaknya katanya jadi pemberani, jadi komunikatif, karena waktu di kelas 5-nya saya ajari diskusi. Saya dikasih hadiah, masih ingat betul. Hadiahnya itu jam beker, tahu jam beker? Iya, tahu dong. Jadi jam yang bisa itu bunyi untuk bangunin kita. Iya, gitu. iya, betul. Itu pengalaman yang asik. Luar Tapi saya biasa tidak sekali, berhenti di Masya Allah. situ, karena saya cita-citanya sebenarnya setelah menikmati jadi pendidik itu pengen jadi dosen dan terkabul. Maka saya jadi guru MI waktu itu sudah S2. Saya S2 paling muda di antara teman-temannya. Alhamdulillah dengan doa dan semangat yang seperti itu dari MI saya melompat, kemudian MTS 1 tahun ke UMAN. Setelah itu saya jadi dosen. 10 tahun saya jadi dosen di Majenang ya, di 2 perguruan tinggi. Saya mengajar di perguruan tinggi agama Islam Al-Azhar Citangkolo di Banjar, kota Banjar, Jawa Barat, dan di Sekolah Tinggi Sufyan Sauri Majenang di Cilacap. Masya Allah, luar biasa sekali ternyata nih. Dari apa ini istilahnya, runtutan akademiknya itu udah timbul prestasi-prestasi dari masa kecilnya Pak Mahmudin ini, Masya Allah. Ini jadi inspirasi ya untuk sahabat 4G dimanapun Anda berada. Jadi masa dulu itu ketika kita mengenyam pendidikan itu sebuah perjuangan yang sangat luar biasa sekali. Tadi seperti dikisahkan oleh beliau, menggunakan daun, nulis-nulis dan sebagainya, itu kan untuk zaman sekarang itu sangat langka ya hal seperti itu ya Pak ya. Bahkan ada cerita menarik ya, ini menjadi inspirasi. Ketika saya MI, saya nggak punya tas, kecuali waktu kelas 1. Saya masih ingat dibelikan tas dari ayah saya, itu tas gambar unyil ya, tahu unyil ya? Tahu, itu tahu warna banget. coklat, saya cangklek itu. Tapi di kala kelas 4, kelas 5 saya tidak lagi dibelikan tas. Maka saya bikin tas. Bikinnya apa itu? dari kantong gandum. Oh iya, tahu banget. Gandum itu. Iya, saya dulu pakai itu kantong juga. Gandum, itu yang ada tulisannya segitiga apa? Iya, namanya? segitiga biru. Iya, segitiga biru itu. Itu saya bikin tas, kemudian saya sablon, saya bikin tulisannya MI Salafiyah Cipari, saya potongin begitu, lobangin. Setelah itu saya cari busa, saya kasih obat merah. Maaf, beli cat pun tidak bisa waktu itu. Kasih obat merah, saya tutulkan. Nah, jadi ada tulisannya MI Salafiyah Cipari. Itu tas saya yang dari kantong gandum segitiga biru itu. Masih ada nggak sampai sekarang? Oh ya sudah nggak. Kirain masih ada, itu luar biasa loh, jadi sejarah itu. Pengalaman subhanallah. Orang dulu seperti itu ya Bu Ira. Jadi sangat prihatin dengan keadaan. Namanya sepatu, wah boro-boro punya sepatu ya. Kita dulu ke sekolah itu nyeker ya bahasa Jawanya. Nggak ada sepatu. Punya sepatu waktu kecil aja. Waktu kelas 5, kelas 6 sudah nggak punya sepatu. Oh gitu, Masya Allah ya. Terus itu sabuk ya, tidak semua orang punya sabuk ya. Ada yang sabuk pakai itu pelepah daun. Iya, daun, iya, dan pisang gitu ya. Kalau lebaran bajunya pasti baju pramuka sama baju baju apa merah putih itu Merah ya. putih. Itu Baju dipakai sekolah untuk itu. sekolah dan untuk lebaran. Nggak ada lebaran zaman dulu itu Idul Fitri pakai baju yang bagus Yang kayak bagus. sekarang. Jadi ternyata seragam sekolah itu menjadi sebuah kebanggaan ya. Selain memang bagus bajunya, bisa dipakai untuk sekolah, bisa dipakai untuk di acara-acara kayak lebaran gitu ya Pak ya. Iya. Nah itulah ya anak-anakku, khususnya untuk anak MTS Negeri 4 Kebumen, ternyata mengenyam pendidikan itu memang perlu perjuangan. Jadi ketika kalian sekarang menginjak di MTS nih, kalian harus berjuang juga. Mungkin perjuangannya itu tidak seperti beliau Bapak Haji Mahmudin gitu ya. Kita memiliki perjuangan masing-masing. Nah, Jadi ada perbedaan. Iya, Kalau zaman apa, dulu Pak? kita digembleng dibentuk dengan keterbatasan, dengan ketiadaan. Maka anak hari ini rata-rata mereka dengan keberadaan, fasilitas lengkap, tetapi sisi mentalitasnya menjadi kurang kuat. Nah, disitulah sebenarnya titik tekan pentingnya orang tua dan para guru memberikan pondasi, memberikan dasar-dasar kekuatan diri yang saya sebut dengan karakteristik 4G itu harus terpatri sebenarnya pada peserta didik kita, karena dengan fasilitas yang lengkap, fasilitas yang serba ada itu belum tentu akan menumbuhkan kemandirian,
belum tentu akan menumbuhkan semangat belajar yang serius, yang sungguh-sungguh. Bagaimana nilai karakteristik yang kedua, bersungguh-sungguh itu. Jadi penting sekali menurut saya di tengah kemajuan teknologi, kelengkapan fasilitas, itu nilai-nilai semangat untuk tadi kemandirian itu menjadi sangat penting sekali. Luar biasa, Masya Allah. Jadi kayaknya untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana sejarah beliau di pendidikan ini nggak cukup kalau sejam nih kayaknya. Nah, ini kita melihat dari prestasi-prestasi tadi ya Pak ya, kita kembali lagi. Nah, saya penasaran nih, sejak tahun berapa atau sejak kapan Bapak ini akhirnya bermula dari menjadi guru sampai akhirnya menjadi terpilih kepala madrasah atau kepala sekolah? Ya, sebelum jadi kepala madrasah, saya kebetulan pernah menjuarai sebagai juara guru teladan, juara 1 kabupaten. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali. Pada saat saya menjadi guru di Majenang, Kabupaten Cilacap. Itu sebagai satu modal spiritual dan modal keyakinan bagi saya, orang yang punya latar belakang pendidikan yang sebenarnya tidak terlalu istimewa, tetapi saya punya semangat untuk selalu belajar. Ini yang saya buktikan sampai hari ini pun saya masih belajar. Jadi saya tidak pernah berhenti untuk belajar. Saya sangat suka membaca dan saya minta siapapun peserta didik saya, siapapun teman sahabat saya dalam dunia pendidikan, saya selalu mendorong yang namanya untuk semangat membaca dan semangat menulis. Bagaimana mungkin Bu Azizah rasakan ya, saya hadir di sini keberagaman pertama apa Bu? Kita mengadakan acara gerakan FGD gitu ya Pak ya, Focus Group Discussion, dan kita menghadirkan guru besar untuk membedah buku Gila Menulis Membaca, itu Gila mudah, Menulis, ya. benar. Jadi memotivasi bagaimana guru banyak membaca, guru banyak menulis. Jadi itu yang menurut saya penting sekali untuk diketahui, terutama bagi para peserta didik, bukan hanya bagi peserta didik MT Negeri 4 Kebumen, tentu bagi siapapun peserta didik dan remaja-remaja. Bahkan mungkin tidak hanya peserta didik kali ya Pak ya, bisa pelajaran untuk semuanya juga ini. Iya betul. Jadi, saya ulangi, jadi dengan dasar itu kemudian saya membayangkan jadi kepala sekolah pun sebenarnya tidak pernah kira Bu Azizah, karena zaman dulu yang namanya ingin jadi kepala sekolah itu harus darah biru, dalam arti harus punya keluarga yang jadi pejabat begitu. Saya adalah orang yang sama sekali tidak memiliki basis itu. Saya hanya punya basis kemampuan, kecakapan dan prestasi yang ya kita miliki, tapi saya tidak punya embel-embel punya saudara atau punya orang tua yang mereka adalah pejabat. Nah, pada saat itu ada ujian kepala madrasah, saya masih ingat tahunnya tahun 2015. Ujian madrasah yang dilakukan yang disebut dengan namanya CAT, Computer Assessment Test. Itu satu-satunya pelaksanaan seleksi kepala madrasah terbaik se-Indonesia, alat ukur yang paling objektif, dan sayangnya tidak pernah terulang lagi, hanya sekali itu saja. Jadi tes itu waktu itu siapapun yang mengikuti tes ini, begitu masuk ke ruangan kerjakan tes, begitu keluar nilai sudah terpampang di depan pintu. Nggak bisa ada istilahnya KKN, itu nggak bisa. Pokoknya nilainya baik ya lolos, tidak baik ya angkat koper pulang ke rumah. Itu waktu itu, dan itu saya amati hanya sekali. Setelah ini tidak ada lagi CAT yang seperti ini. Wah, luar biasa. Jadi hanya takdir dan kehendak Tuhan sajalah saya kira yang mengantarkan saya kalau sekarang masih diberi amanat menjadi kepala madrasah, ya karena dulu saya melewati tahapan itu. Kalau seperti yang selain yang tadi saya ceritakan, saya tidak punya modal. Kalau saya melihat Bapak Mahmudin ini kegigihannya sangat luar biasa sekali. Jadi selain mungkin takdir ya Pak ya, kalau saya katakan kalau beliau tadi jenengan katakan takdir itu hanya itu supportnya, tapi sebelum takdir itu jenengan punya ikhtiar yang maksimal sekali. Ya, itu yang saya sebut dengan sungguh-sungguh tadi. Iya, Masya Allah. Maka sungguh-sungguh menjadi syarat kedua untuk menjadi orang sukses, setelah punya niat ikhlas dan
melengkapi keikhlasannya dengan kejujuran. Kita punya panca jiwa 4G. Yang pertama ikhlas dan jujur dalam pikiran, perkataan, dan amal perbuatan. Yang ini oleh Kementerian Agama diterjemahkan menjadi ikhlas beramal, atau saya turunkan ikhlas beramal menjadi 4G yang pertama. 4G yang kedua adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh itu syarat. Orang kalau tidak sungguh-sungguh, saya punya keyakinan tidak ada orang sukses yang tidak memulai hidupnya dengan sungguh-sungguh. Iya, betul sekali. Nah, catat nih, bisa jadi quotes. Saya penasaran nih Pak, pertama kali Bapak Mahmudin ini diangkat menjadi kepala madrasah, itu di sekolah mana? Ya. Apakah di Kebumen atau di Cilacap? Apa di mana nih? Jadi, karena nomaden. Pada saat itu saya punya peluang atau mengikuti seleksi ada dua model madrasah yang akan saya boleh ambil. Yang pertama sebenarnya saya ikut seleksi kepala madrasah Insan Cendekia. Pada saat itu Jawa Tengah pertama kali buka madrasah Insan Cendekia, Man IC sekarang orang menyebut. Saya ikut seleksi itu. Saya juga ikut seleksi yang madrasah reguler juga. Tapi setelah saya perhatikan, saya melihat begitu beratnya ketika kita akan mengawali program baru yang namanya MAN-IC itu. Karena kita hanya cari murid 96 untuk tanggung jawab sebesar itu. Nah, kemudian ada peluang di situ kepala madrasah reguler. Nah, waktu itu saya candaan kepada Pak Kabid kalau misalnya ada kesempatan saya pengen yang reguler saja begitu. Ternyata hasil tadi tes kita CAT itu ternyata yang sangat menarik sebenarnya ada cerita tuh di pas tes CAT itu. Apa itu Pak? Saya berangkat tes CAT itu dengan nyangkleng itu kan, bawa nenteng. Tas isinya tas haji. Karena pada tanggal itu H+1 dari ujian kepala saya harus terbang ke Mekah. Terus jadi yang kopernya kayak gede gitu iya, Pak? Saya berangkat ujian isinya kepala. Apa itu Pak? Baju. Saya berangkat ujian kepala itu dengan membawa tas itu. Kemudian setelah selesai ujian saya didahulukan, saya izin karena harus ikut rombongan gabung dengan teman-teman yang mau ke Dono Hutan. Saya izin dan saat itu diizinkan, tapi setelah ujian wawancara yang mewawancari saya Pak Kakanwil langsung waktu itu. Waktu itu zaman Kakanwilnya siapa Pak? Pak Ahmadi. Oh, masih ingat beliau. Nah, qadarullah pulang dari Mekah saya dapat SK. Nah, itu yang luar biasa itu. Jadi ya semuanya qadarullah ya. Saya tidak pernah punya mimpi-mimpi sampai ke situ, tapi takdir kemudian mengantarkan saya sampai ke madrasah. Dan tadi ditanya di mana? Saya tugas pertama di MAN 2 Kebumen. Oh, di Kebumen. Waktu itu saya tidak tahu ada MAN 2 Kebumen ya. Ternyata itu MAN 2 Kebumen adalah tempat dulu saya dulu kan waktu kuliah S2 itu kan ada kuliah di Solo, ada kuliah di Kebumen. Nah, waktu kuliah di Kebumen pada pertemuan-pertemuan tertentu itu pernah bertempat di MAN 2 itu. Dulu namanya mungkin belum MAN 2 PGA mungkin ya. Nah, saya diangkat di situ di kepala MAN 2 Kebumen saat itu 2015 bulan November tanggal 25 kalau nggak salah. Masih ingat loh, Masya Allah. 2005? 2015. Oh, 2015 pertama kali. Jadi itu ya. Guru di MAN Majenang. Sebelum saya ikut ujian kepala, saya memang pernah mewakili musyawarah atau rembuk guru nasional wakil Jawa Tengah waktu itu di Makassar. Dan itu kenangan pertama saya naik pesawat. Jadi mewakili Jawa Tengah untuk ikut rembuk nasional bersama guru-guru se-Indonesia, tempatnya di Makassar. Itu kenangan sebelum jadi kepala madrasah. Kemudian tidak lama dari peristiwa itu tadi, sepulang ibadah haji, saya mendapat amanat untuk menjadi kepala di MAN 2 Kebumen. Tahun berapa tadi ya Pak? 2015 bulan November. Berarti kalau dihitung-hitung ini sekitar udah ada 7 tahun ya Pak ya? Iya. Kurang lebih. November kan bulan ini ya? 7 tahun. Berarti 7 tahun Masya Allah ya. Selama 7 tahun, Bapak sudah berapa kali pindah ini? Karena ya, kalau saya termasuk cepat pindah ya. Di MAN 2 kurang lebih 2 tahun
2 bulan kurang lebih ya. Kemudian saya di MAN 1 sekitar 1,5 tahun. MAN 2 ke MAN 1 Kebumen, dari MAN 1 ke MAN 3 Cilacap. MAN 3 Cilacap waktu itu 2019 sampai 2021 pandemi, ya kurang lebih 2 tahun mungkin. Nah, pindah ke sini 2021 bulan September. Berarti ini yang keempat ya Pak ya? Pas banget, keempat. Makanya ada kata 4G di makanya sini. ada 4G, maksudnya di MTS Dikmat Kebumen. Iya. Dan kalimat 4G ini hasil istikharah yang saya itu belum pernah bertugas di angka 4 ya. Jadi saya kan suka memberi motivasi ya lewat yel-yel, lewat salam begitu. Apa ini 4 ya kalimatnya? Kalau MAN 1 Cilacap kan mantap. MAN 3 Cilacap ya. Kalau dulu waktu MAN 1 saya salamnya Mansa, madrasah bisa madrasah luar biasa. Kalau di MAN 1, ini MAN 3. Mansa juga bisa MAN 1 gitu ya. Iya, bisa MAN 1. Nah, MAN 3 Cilacap mantap. Di sini MTS 4, pusing kepala saya. Saya mantap ya, susah bukan MAN ya Pak ya. Renung-renung, saya menemukan kalimat 4G. 4G itu adalah simbol kecanggihan teknologi kecepatan internet. Sehingga kalau orang 4G kan orang yang cepat, berpikir cepat, tidak lolet gitu ya, tidak lelet ya. Tidak lelet gitu ya Pak. Jadi 4G, kemudian 4G 4G. Nah, ditemukanlah kata golden generation, good generation itu. Semoga menjadi motivasi. Golden generation, generasi emas, good generation, generasi yang baik. Saya punya harapan di mana saya bertugas, kita hadirkan dan lahirkan generasi emas, generasi yang terbaik buat Indonesia. Amin. Asalkan nanti jangan ganti jadi 5G ya Pak ya. Ya kalau pindah lagi di angka 5 mungkin ya. Yang saya beruntung tidak di angka 8. Kalau 8 pusing saya, apa ini? Bingung lagi ya Pak ya. Tapi biasanya nggak bingung kalau sudah dihadapi. Iya betul. Istikharah lagi dong. Tapi setelah saya tadi runtut-runtut MAN 2, MAN 1, MAN 3 gitu Pak. Ini pertama kali menjadi kepala di Madrasah Sanawiyah ya Pak ya. Walaupun saya pernah jadi guru di Sanawiyah juga. MTS, pernah ya, jadi guru betul. 1 tahun. Tapi kalau pengalaman yang banyak saya sebenarnya di MAN, karena saya 10 tahun dari guru MAN di MAN Majenang itu. Jadi saya agak kaget juga. Ada beberapa hal yang tidak sama dengan di Madrasah Aliyah. Iya. Nah, hal yang unik apa sih Pak di MTS Negeri 4 khususnya mungkin ya, karena ini baru pertama. Iya, kalau saya melihat ada ibarat kita yang namanya mendidik itu kan the product a good man ya, membentuk manusia terbaik. Jadi ketika saya ditugaskan di madrasah tingkat sanawiyah, saya lebih melihat ada potensi bahan baku yang lebih orisinil. Jadi kalau di tingkat SLTA itu kan sudah agak banyak terpengaruh ya. Tapi kalau masih di SLTP atau tamatan dari madrasah ibtidaiyah atau dari SD, ini anak masih lugu, belum banyak dibentuk atau dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah itu yang uniknya di situ. Saya melihat ada peluang yang lebih besar untuk kita membentuk dan menghadirkan generasi yang hebat itu. Wah luar biasa. Jadi ada sisi yang unik yang berbeda ya Pak ya istilahnya. Iya, walaupun problem-problem pendidikan, problem-problem madrasah itu secara umum juga sama. Tapi ketika kita ditugaskan di tingkat SLTP atau madrasah sanawiyah, sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan sejak awal ya, sejak awal. Oke, ngomong-ngomong tentang pendidikan nih Pak. Nah, saya melihat tadi dari latar belakang pendidikannya yang sudah sangat luar biasa, banyak sekali ya sahabat Warji. Jadi dari latar belakang pendidikan luar biasa, setelah itu lanjut dari rekodnya menjadi guru dan akhirnya menjadi kepala madrasah. Nah, bagaimana sih pandangan Bapak Haji Mahmudin ini tentang dunia pendidikan? Nah, mungkin khususnya pendidikan Islam kayak gitu. Apa yang kebetulan saya mengambil konsentrasi ilmu pendidikan Islam di 2 perguruan tinggi untuk belajar program S3. Waktu saya menjadi guru di MAN Majenang saat itu, saya sudah tahun 2012 saya sudah memutuskan untuk ikut seleksi pendaftaran S3 di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Alhamdulillah lolos dan masuk, diterima di sana. Kemudian saya punya pengalaman
punya pengalaman cukup bagi saya pribadi cukup menarik. Saya melakukan berbagai riset ketika saya menjadi dosen, dan kebetulan hasil riset saya itu saya ikutkan lomba, ada lomba penelitian saat itu untuk dosen, dan lolos Mbak. Saya dapat ya sekitar berapa ya banyak lah, bisa untuk daftar kuliah. Jadi saya sebenarnya inspirasi untuk kuliah S3 itu karena saya punya mendapatkan penghargaan lolos juara untuk lomba penelitian dosen. Itu yang memotivasi saya. Tentang pendidikan Islam saya pelajari dari banyak perspektif. Sebenarnya ada satu model pendidikan Islam yang punya kekuatan dahsyat yang ini harus dilestarikan, harus dihidupkan. Di tengah kita bicarakan soal konsep-konsep pendidikan modern, yaitu konsep pendidikan pesantren. Saya punya keyakinan dan saya punya karya tulis tentang pendidikan pesantren ini tahun 2015 tanggal 2 Mei. Tulisan saya dimuat 4 episode di Tebuireng online, di pesantren Tebuireng, tentang modernisasi pesantren. Jadi saya punya keyakinan bahwa pendidikan terbaik adalah yang dikonsep dengan model pesantren. Kenapa begitu? Karena dengan konsep pendidikan pesantren, santri itu bisa kita kelola selama 24 jam. Beda dengan pendidikan seperti biasa. Datang jam 7, pulang setengah 2, 7 jam dia ada di madrasah, di sekolah. Nanti di luar itu mereka ada di rumah. Ya, kalau di rumah orang tua punya waktu untuk mendampingi belajar. Kalau tidak, jadi akan banyak waktu yang hilang yang tidak dimaksimalkan. Nah, jadi tentang pendidikan Islam saya punya keyakinan sebenarnya yang paling bagus itu pendidikan pesantren. Hanya tentu dengan segala kekurangan dan kelebihannya kita harus temukan ide-ide baru yang saya sebut dengan transformasi. Maka saya usulkan modernisasi pesantren itu dengan istilah transformasi pesantren. Madrasah ini adalah sebenarnya metamorfosis dari transformasi pesantren itu. Jadi kalau sekarang Bu Asisa melihat kemajuan pendidikan yang banyak diambil prestasinya oleh sekolah-sekolah yang berlabel Islam terpadu, ya harus diakui bahwa sekolah-sekolah yang menggunakan label Islam terpadu ini sangat menarik minat banyak masyarakat, walaupun biayanya sangat tinggi. Biaya di tingkat SD saja sudah rasa kayak kuliah gitu ya. Betul. Setelah pandemi banyak muncul-muncul juga. Saya punya keyakinan harusnya madrasah yang menjadi sekolah-sekolah IT itu dengan berbagai piranti yang dimiliki madrasah, dengan segala kelebihan-kelebihan yang dimiliki madrasah, mestinya madrasah harus hadir dan tampil menjadi sekolah IT, sekolah Islam terpadu yang bisa melampaui dari target-target pendidikan yang diinginkan. Luar biasa sekali ya Pak ya. Ini kalau membahas tentang pendidikan memang luas sekali ya Pak ya. Ini kalau kita menggali lebih dalam lagi ya teman-temanku semua. Jadi untuk pendidikan itu luas. Ini baru kita mau sedikit mengulik tentang pendidikan Islam. Ya, dan jangan salah, hidup kita itu tidak pernah lepas dari pendidikan. Sejak kita lahir sampai kita mati. Bahkan konsep Nabi itu didiklah sejak dari ayunan ibu sampai masuk ke liang lahat. Artinya konsep pendidikan itu nggak akan pernah berhenti. Ya. Nah, disayangkan hari ini pendidikan telah berpindah dari dunia akademis menjadi dunia bisnis. Ini yang kita perlu waspada. Ada bisnis yang dikemas atau di covery dengan pendidikan. Padahal kita butuhnya pendidikan, bukan bisnis kan. Tapi berapa banyak dunia pendidikan yang di cover dengan bisnis, akhirnya tujuan pendidikannya tidak tercapai. Betul sekali Pak. Ini ngomong-ngomong nih Pak, kita tuh ngobrol ya, nggak kerasa sudah lebih dari 20 menit ini Pak. Apa ya? Kasih tahu dong waktunya. Kayaknya kita akan menggali lebih dalam lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Nah, karena waktunya sudah cukup ya, insya Allah ya sahabat Warji. Saya ingin meminta, dari kan salah satu
apa ya istilahnya salam 4G yang saya gemakan di awal itu adalah beliau nih penciptanya. Nah untuk closing saya ingin beliau menggemakan salam 4G, nanti saya menjawab. Oke. Gitu. Kita saling Terima berkolaborasi. kasih. Iya. Salam 4G, 4G, Golden Generation, Good Generation. MTS Negeri 4 Kebumen, mantap bro, mandiri, berprestasi, berakhlak mulia. MTS Negeri 4 Kebumen, I love you full. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, terima kasih sekali Bapak Haji Mahmudin. Gak kerasa ternyata kita sudah ngobrol. Ini kelihatannya baru sedikit memang ya. Kita perlu waktu lebih banyak lagi untuk menggali kepala madrasah kita nih. Bagaimana dari kisah, sebenarnya dari kisah inspiratifnya saya masih banyak sekali yang ingin saya gali. Karena banyak sekali kisah-kisah yang inspiratif Pak, yang bisa dibagikan khususnya untuk anak-anak kita di MTS Negeri 4 Kebumen. Nah mungkin di lain kesempatan kita akan ngobrol dan kita juga akan menggali dengan beberapa guru-guru kita nanti apa ya, kita akan Semua guru saya harapkan bisa punya kontribusi nah, jadi, untuk memberikan inspirasi bagi peserta didiknya. Iya, jadi nanti semua guru, mungkin tidak hanya guru dan pegawai juga, semua komponen madrasah nanti akan terlibat di dalam podcast ini. Nanti kita akan sama-sama menggali lebih dalam lagi tentang warga madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Kebumen. Oke, terima kasih Bapak Haji Mahmudin. Sama-sama, Bu. Atas waktunya sudah berkenan sharing bersama kami di sini. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya Pak ya. Senang sekali insyaallah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang seterus-terusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.